Kisah Perang Taif. Bab 1. Latar belakang menuju Taif. Setelah kemenangan kaum muslimin dalam perang Hunain, medan perang belum benar-benar tenang. Pasukan musuh dari kabilah Hawazin dan Sakif yang kalah tidak sepenuhnya hancur. Mereka tercerai-berai dan mencari tempat aman untuk menyelamatkan diri. Sebagian besar dari mereka memilih melarikan diri ke kota Taif. Taif bukan kota biasa. Ia terletak di dataran tinggi, berhawa sejuk, dikelilingi benteng kokoh, dan memiliki persediaan makanan yang melimpah. Penduduknya terkenal pandai memanah dan berperang dari balik benteng. Bagi musuh Islam, Taif adalah tempat terbaik untuk mengumpulkan kembali kekuatan dan menyusun rencana balasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami bahwa jika sisa pasukan musuh dibiarkan, mereka bisa kembali menyerang kaum muslimin di kemudian hari. Perang Hunain memang telah dimenangkan, tetapi ancaman belum sepenuhnya hilang. Karena itu, beliau memutuskan untuk tidak menunggu serangan berikutnya, melainkan mendatangi sumber bahaya itu. Keputusan menuju Taif bukan karena dendam, tetapi karena tanggung jawab menjaga keamanan umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memastikan bahwa tidak ada kekuatan besar yang siap menusuk dari belakang. Maka beliau mengumpulkan pasukan dan memerintahkan mereka bersiap menuju Taif, kota benteng yang menjadi harapan terakhir musuh-musuh Islam saat itu. Dengan tekad, doa, dan tawakal, pasukan kaum muslimin pun bergerak meninggalkan Hunain. Mereka tidak tahu seberapa sulit medan yang akan dihadapi, tetapi mereka yakin bahwa langkah ini adalah bagian dari perjuangan menegakkan kebenaran dan menjaga kedamaian bagi umat Islam. Bab 2. Perjalanan dan persiapan menuju Taif. Setelah keputusan diambil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memerintahkan pasukan untuk bersiap. Medan yang akan mereka hadapi bukan lagi padang terbuka seperti di Hunain, melainkan kota berbenteng yang kuat. Ini berarti cara berperang pun harus berbeda. Pasukan kaum muslimin bergerak dari lembah Hunain menuju Taif. Perjalanan itu melewati jalan berbukit dan berbatu. Udara terasa lebih dingin karena Taif berada di dataran tinggi. Meski lelah setelah perang besar, semangat para sahabat tetap menyala karena mereka tahu tugas ini penting demi keamanan umat. Di tengah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur kembali barisan pasukan. Beliau membagi tugas, menunjuk para pemimpin kelompok, dan memastikan setiap pasukan tahu perannya. Disiplin dan ketaatan menjadi kunci karena pengepungan membutuhkan kesabaran, bukan sekedar keberanian. Untuk menghadapi benteng Taif, kaum muslimin menyiapkan perlengkapan yang belum pernah mereka gunakan sebelumnya. Mereka membawa manjanik, alat untuk melontarkan batu ke dalam benteng, dan dababa, alat pelindung agar pasukan bisa mendekati tembok tanpa mudah terkena panah. Ini menunjukkan bahwa Islam juga mendorong umatnya untuk belajar dan berinovasi dalam menghadapi tantangan. Sesampainya di sekitar Taif, pasukan tidak langsung menyerang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu memilih tempat yang aman untuk mendirikan kemah. Beliau mengamati posisi benteng, jalan keluar masuk kota, dan arah serangan musuh. Semua dilakukan dengan tenang dan penuh perhitungan. Malam sebelum pengepungan dimulai, suasana kemah dipenuhi doa dan persiapan. Ada yang memperbaiki senjata, ada yang berjaga, ada yang menenangkan diri dengan sholat. Mereka tahu hari-hari ke depan bukan tentang serangan cepat, tetapi tentang kesabaran menghadapi benteng yang keras dan musuh yang bertahan mati-matian. Bab 3. Awal pengepungan. Setelah semua persiapan selesai, kaum muslimin mulai mengepung kota Taif. Kemah-kemah didirikan di sekitar benteng, dan jalan keluar masuk kota diawasi agar musuh tidak bisa bergerak bebas. Dari atas benteng, penduduk Taif memperhatikan setiap gerak pasukan Islam dengan waspada. Tidak lama kemudian, hujan panah mulai turun dari atas tembok. Para pemanah Taif sangat terlatih. Anak-anak panah meluncur cepat dan tepat sasaran. Beberapa sahabat terluka, bahkan ada yang gugur. Kaum muslimin menyadari bahwa mendekati benteng tanpa perlindungan adalah hal yang sangat berbahaya. Setiap kali pasukan Islam mencoba maju, mereka disambut lemparan batu dan anak panah. Musuh tidak berani keluar berperang di medan terbuka. Mereka memilih bertahan di balik tembok tinggi yang kokoh. Ini membuat pertempuran berjalan lambat dan penuh ketegangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus memantau keadaan. Beliau menenangkan para sahabat
dan mengingatkan mereka agar tetap sabar. Perang kali ini bukan soal kecepatan, tetapi tentang ketahanan jiwa. Banyak yang mulai merasakan beratnya pengepungan, panas di siang hari, dingin di malam hari, dan tekanan serangan dari atas benteng. Hari-hari pertama pengepungan menjadi ujian besar. Tidak ada teriakan kemenangan, tidak ada serangan balasan yang gemilang. Yang ada hanyalah hujan panah, suara batu jatuh, dan doa-doa yang terucap lirih di antara kemah. Namun di tengah kesulitan itu, iman para sahabat justru semakin diuji dan dikuatkan. Bab 4. Penggunaan senjata baru. Melihat betapa sulitnya menembus benteng Thaif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan penggunaan alat-alat perang yang baru bagi kaum muslimin. Untuk pertama kalinya, mereka memakai manjanik, alat besar yang dapat melontarkan batu dengan tenaga kuat ke arah dalam benteng. Batu-batu besar pun beterbangan, menghantam dinding dan rumah-rumah di dalam kota. Suara benturan terdengar keras, debu beterbangan. Penduduk Thaif terkejut karena belum pernah menghadapi serangan seperti itu dari kaum muslimin. Namun mereka tidak tinggal diam. Dari atas benteng, mereka membalas dengan lemparan batu dan panah yang lebih deras. Selain menjanik, digunakan pula dababa, semacam pelindung dari kayu dan kulit yang dipasang di atas rangka, agar pasukan bisa mendekati tembok dengan aman. Di bawah dababa, para sahabat berusaha menggali dan mendekati dinding benteng. Namun musuh menemukan cara untuk menggagalkan usaha itu. Mereka menuangkan besi panas, minyak mendidih, dan batu besar dari atas benteng. Api menyambar, suara jeritan terdengar, dan pasukan yang berada di bawah dababa terpaksa mundur agar tidak terbakar. Meskipun senjata baru telah digunakan, benteng Thaif tetap berdiri kokoh. Usaha menembusnya belum membuahkan hasil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa kekuatan senjata saja tidak cukup. Dibutuhkan kesabaran, kebijaksanaan, dan keputusan yang tepat agar tidak mengorbankan pasukan tanpa manfaat yang jelas. Bab 5. Strategi ekonomi dan psikologis. Ketika serangan langsung tidak berhasil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih cara lain. Beliau memerintahkan agar sebagian kebun anggur di sekitar Thaif ditebang. Kebun-kebun itu adalah sumber kehidupan dan kebanggaan penduduk Thaif. Dengan menyentuh sisi ekonomi mereka, diharapkan hati mereka luluh dan mau berdamai. Para sahabat mulai menebang beberapa pohon anggur. Penduduk Thaif yang melihat dari atas benteng merasa sangat terpukul. Mereka berteriak dan memohon agar kebun mereka tidak dihancurkan. Bagi mereka, kehilangan kebun berarti kehilangan masa depan. Mendengar permohonan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kelembutan hatinya. Beliau menghentikan penebangan tersebut. Tujuan beliau bukan menghancurkan kehidupan orang-orang Thaif, tetapi hanya memberi peringatan agar mereka mau berpikir dan membuka hati. Strategi ini bukan sekedar soal merusak atau tidak merusak kebun. Ini adalah pesan bahwa Islam tidak datang untuk merampas kehidupan manusia, melainkan untuk mengajak mereka meninggalkan permusuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memilih jalan yang paling sedikit menyakiti selama tujuan kebenaran bisa tercapai. Dengan langkah ini, penduduk Thaif mulai menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi bukanlah penindas, tetapi seorang nabi yang lebih mengutamakan rahmat daripada dendam. Meskipun mereka belum menyerah, benih perubahan mulai tumbuh dalam hati sebagian dari mereka. Bab 6. Tawanan dan harapan masuk Islam. Di tengah pengepungan yang panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memikirkan soal menang atau kalah. Beliau juga memikirkan nasib manusia, terutama mereka yang tertindas. Karena itu, beliau mengumumkan suatu seruan. Siapapun budak dari dalam benteng Thaif yang keluar dan bergabung dengan kaum muslimin, maka ia akan dimerdekakan. Seruan ini terdengar hingga ke dalam benteng. Bagi para budak, ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Selama ini mereka hidup di bawah tekanan dan tidak memiliki kebebasan. Kini ada jalan keluar yang penuh harapan. Beberapa budak memberanikan diri turun dari benteng dan datang ke perkemahan kaum muslimin. Mereka disambut dengan penuh kasih, bukan dengan curiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepati janjinya. Mereka dimerdekakan dan diperlakukan sebagai saudara, bukan sebagai tawanan. Sebagian dari mereka kemudian memeluk Islam dengan hati yang tulus.
Mereka merasakan bahwa Islam bukan hanya agama ibadah, tetapi agama yang memuliakan manusia. Dari orang-orang kecil dan tertindas inilah cahaya hidayah mulai masuk ke lingkungan Thaif. Peristiwa ini menjadi pesan kuat bahwa tujuan utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar menaklukkan kota, tetapi menaklukkan hati. Pembebasan para budak dan masuk Islam yang mereka menjadi kemenangan kecil yang sangat berarti di tengah pengepungan yang berat. Bab 7. Doa dan kesabaran Rasulullah. Pengepungan Thaif telah berlangsung lama, sekitar 2 hingga 3 pekan. Hari demi hari berlalu tanpa tanda-tanda benteng akan runtuh. Anak panah masih terus meluncur dari atas tembok, sementara pasukan kaum muslimin semakin letih. Sebagian sahabat mulai berharap agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar penduduk Thaif dibinasakan, karena kerasnya perlawanan mereka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tergesa-gesa. Beliau mengangkat tangan dan berdoa bukan untuk kehancuran mereka, tetapi untuk hidayah mereka. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum Tsaqif. Doa itu mengejutkan sebagian sahabat. Setelah semua penderitaan yang mereka alami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih memohonkan kebaikan bagi musuhnya. Inilah puncak akhlak beliau, memaafkan, berharap manusia kembali kebenaran, bukan binasa dalam kesesatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menenangkan para sahabat agar tetap sabar. Beliau mengingatkan bahwa setiap perjuangan pasti ada ujiannya. Tidak semua kemenangan datang dengan cepat, dan tidak semua usaha harus berakhir dengan hasil yang terlihat segera. Dalam keheningan malam di sekitar benteng Thaif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa panjang, memohon kekuatan bagi pasukannya dan hidayah bagi musuhnya. Di tengah suara angin dan penjagaan malam, doa-doa itu menjadi kekuatan batin yang menjaga semangat kaum muslimin tetap hidup. Bab 8. Kembali tanpa kemenangan fisik. Setelah berminggu-minggu mengepung Thaif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa tidak ada tanda-tanda benteng akan dapat ditembus dalam waktu dekat. Setiap usaha mendekat selalu dibalas dengan hujan panah dan batu. Jika pengepungan diteruskan, korban dari pihak kaum muslimin bisa semakin banyak tanpa hasil yang pasti. Dengan penuh kebijaksanaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mengakhiri pengepungan dan menarik pasukan. Keputusan ini tidak mudah. Sebagian sahabat merasa berat, karena mereka berharap Thaif bisa ditaklukkan seperti kota-kota lain. Ada yang merasa seolah-olah usaha besar ini tidak membuahkan hasil. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan mereka. Beliau bersabda bahwa mereka akan kembali sebagai orang-orang yang menang jika Allah menghendaki. Beliau mengajarkan bahwa kemenangan tidak selalu berarti meruntuhkan tembok atau menguasai wilayah, tetapi juga berarti menjaga nyawa, memelihara kekuatan umat, dan menanam benih hidayah. Pasukan kaum muslimin pun berangkat meninggalkan Thaif. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada harta rampasan. Yang ada hanyalah langkah-langkah lelah di jalan pulang, disertai keyakinan bahwa setiap keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdasarkan wahyu dan hikmah. Secara lahir, pengepungan ini tampak seperti tidak berhasil. Tetapi di balik itu, Allah sedang menyiapkan kemenangan yang lebih besar. Bukan melalui pedang, melainkan melalui perubahan hati manusia. Bab 9. Buah kesabaran. Thaif masuk Islam. Waktu terus berjalan setelah kaum muslimin meninggalkan Thaif. Kota itu memang tidak jatuh oleh pedang, tetapi peristiwa pengepungan telah meninggalkan bekas yang dalam di hati penduduknya. Mereka melihat langsung akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kesabaran beliau, dan bagaimana beliau lebih memilih mendoakan daripada mengutuk. Penduduk Thaif mulai merenungkan semua yang mereka alami. Mereka teringat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan penebangan kebun mereka saat mereka memohon. Mereka ingat bagaimana budak-budak yang keluar dari benteng diperlakukan dengan mulia. Mereka juga mendengar doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memohonkan hidayah bagi mereka. Perlahan, hati yang keras mulai melunak. Setelah beberapa waktu,
para pemuka kabilah Sakif mengirim utusan ke Madinah. Mereka datang bukan sebagai musuh, tetapi sebagai orang yang ingin mengenal Islam lebih dekat. Di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyatakan keislaman mereka. Kota Taif yang dulu sombong dan keras akhirnya tunduk, bukan karena kalah perang, tetapi karena kalah oleh kebenaran dan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut mereka dengan gembira dan penuh penghormatan. Masuk Islamnya Taif menjadi bukti bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia. Apa yang tidak bisa ditembus oleh batu dan pedang, akhirnya ditembus oleh doa, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Inilah kemenangan sejati dari pengepungan Taif. Bab 10. Hikmah dari Perang Taif. Perang Taif bukanlah kisah tentang runtuhnya benteng atau diraihnya harta rampasan. Ia adalah kisah tentang kesabaran, kebijaksanaan, dan tujuan dakwah yang sejati. Dari peristiwa ini, umat Islam belajar bahwa tidak semua perjuangan harus berakhir dengan kemenangan fisik. Ada kemenangan yang lebih dalam, yaitu kemenangan hati. Hikmah pertama adalah bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada senjata, tetapi pada akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi musuh yang keras dan kejam, namun beliau tetap lembut, pemaaf, dan penuh harapan akan kebaikan mereka. Sikap ini akhirnya meluluhkan hati yang tidak bisa ditembus oleh serangan. Hikmah kedua, Islam mengajarkan untuk menghindari pertumpahan darah yang sia-sia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa pengepungan hanya akan menambah korban tanpa hasil jelas, beliau memilih mundur. Ini menunjukkan bahwa menjaga nyawa lebih utama daripada memaksakan kemenangan. Hikmah ketiga, doa adalah senjata orang beriman. Di saat jalan lahir terasa buntu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memperbanyak doa. Dan doa itu tidak sia-sia, karena akhirnya penduduk Taif mendapat hidayah dan masuk Islam. Hikmah keempat, dakwah membutuhkan kesabaran panjang. Kadang hasilnya tidak langsung terlihat. Apa yang tampak sebagai kegagalan hari ini bisa menjadi awal kemenangan besar di masa depan. Perang Taif mengajarkan bahwa tujuan Islam bukan menghancurkan, tetapi memperbaiki. Bukan menaklukkan manusia dengan kekerasan, tetapi membebaskan mereka dengan kebenaran. Inilah pelajaran besar dari pengepungan Taif, bahwa rahmat lebih kuat daripada pedang. Masih banyak kisah para nabi dan teladan agung yang penuh hikmah, pelajaran iman, dan nasihat kehidupan yang akan terus menguatkan hati kita di jalan Allah. Jangan lewatkan kisah-kisah berikutnya. Kisah yang bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan diamalkan. Jika kisah ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk like, bagikan agar menjadi amal jariah, tuliskan komentar sebagai bentuk dukungan, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah Islami selanjutnya. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan ilmu yang bermanfaat dan hati yang selalu kembali kepadanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.